Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fillah a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf. Kita mulai dari ayat yang ke-154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma sakata Musal ghadabu. Maka ketika kemarahan Nabi Musa menjadi tenang, sakata artinya sama dengan sakana, tenang. Akhadal alwaha, maka Nabi Musa mengambil kembali papan-papan yang berisi Taurat setelah dilempar. Ya. Wa fi nuskhatiha, dan di dalam naskah yang tertulis di dalam papan itu, hudaw wa rahmah, terdapat petunjuk dan rahmat, lilladina hum li rabbihim yarhabun, bagi orang yang takut kepada Allah Rabb-nya. Qala as-Sayyikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, walamma sakata Musa al-ghadabu, ay sakana ghadabuhu wa taraja'at nafsuhu wa arafa ma huwa fihi, istaghalla bi ahammil asya'i indahu. Tatkala kemarahan Nabi Musa tenang dan meredah, yakni tenang kemarahannya dan bisa mengendalikan emosinya, dan telah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, maka Nabi Musa menyibukkan diri dengan perkara yang dianggap lebih penting di sisinya. Fa'akhadal alwaha allati alqaha wahiya alwahun adimatul miqdar jalilatun. Maka Nabi Musa mengambil papan-papan yang telah ia lempar. Papan-papan itu adalah papan-papan yang memiliki kedudukan yang agung dan mulia. Wa fi nuskhatiha ay mustamilatun wa mutadamminatun huda wa rahmah, ay fiha al-huda min ad-dhalalati wa bayanul haqqi min al-batili wa a'malul khairi wa a'malus syarri wal huda li ahsanil a'mali wal akhlaqi wal adabi wa rahmatun wa sa'adatun liman amila biha wa alima ahkamaha wa ma'aniyaha. Dan di dalam naskah yang tertulis di dalam papan-papan yang mulia itu,
mencakup dan mengandung petunjuk serta rahmat. Artinya di dalam naskah yang tertulis di papan-papan itu terdapat petunjuk dari kesesatan, terdapat keterangan al-haq dari kebatilan, terdapat penjelasan mana amalan yang baik, mana amalan yang jelek. Terdapat petunjuk untuk melaksanakan amalan yang paling baik, akhlak yang paling baik, adab yang paling baik, dan juga menjadi rahmat dan kebahagiaan bagi orang yang mengamalkannya dan mengetahui hukum-hukumnya serta makna-maknanya. Walakin laisa kullu ahadin yaqbalu hudallahi wa rahmatahu. Akan tetapi tidak semua orang menerima petunjuk dan rahmat dari Allah. Wa innama yaqbalu dzalika wa yanqadu lahu wa yatalaqqahu bil qabuli alladzina hum li rabbihim yarhabun ay yakhafuna minhu wa yakhshawnahu. Sesungguhnya yang menerima dan tunduk dengan itu semua serta menerima dengan penerimaan yang baik hanyalah orang yang takut kepada Rabb-Nya, takut kepada Allah. Wa amma man lam yakhafillaha walal maqama baina yadayhi fa innahu la yazdadu biha illa utuwa wa nufura wa taqumu alaihi hujjatullahi fiha. Adapun orang yang tidak takut kepada Allah dan tidak takut perjumpaan di hadapan Allah, maka kitab itu tidak menambah kecuali kesombongan dan semakin jauh, sehingga tegaklah hujah Allah atas mereka. Barakallahu. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa Nabi Musa alaihissalam ketika datang kembali ke kaumnya dan melihat kaumnya banyak yang menyembah anak sapi, Nabi Musa kemudian marah dengan kemarahan yang sangat besar. Kemudian papan-papan yang berisi kitab Taurat itu dilempar oleh Nabi Musa karena marahnya. Namun setelah Nabi Musa bisa mengendalikan emosinya dan bisa menenangkan kemarahannya, Nabi Musa pun kembali mengambil papan-papan yang berisi Taurat. Nah, barakallahu fikum. Karena itulah yang paling penting yang harus ia lakukan. Mengambil papan-papan itu dan menyampaikannya kepada umatnya. Barakallahu fikum. Maka dalam ayat ini ikhwanafitina a'azakumullah terdapat beberapa faedah. Yang pertama, ini faedah lughawiyah. Sakata dalam ayat ini maknanya adalah sakana, tenang. Seperti yang diucapkan oleh Az-Zajjaj rahimahullah, sakata yaskutu saktan idza sakana. Kalau sakata yaskutu saktan itu artinya apa ini? Tenang. Bisa juga artinya diam. Kalau diam maka masdarnya sukutan. Ya, ditambah dengan sukutan. Sakata yaskutu saktan wa sukutan.
idza qata'al kalam, kalau dia menghentikan ucapan atau diam. Namun dalam ayat ini maksudnya adalah kemarahannya tenang, ya. Ini bisa artinya apa ini saya kata? Tenang, bisa artinya diam. Ini faedah. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini terdapat dalil disyariatkan untuk mengendalikan emosi dan diri kita ketika marah. Nah, jadi ketika kita mengalami keadaan di mana kita sangat marah, ya, maka jangan dibiarkan kemarahan itu terus menerus menjadi-jadi, semakin berkobar. Jangan sampai. Nah, usahakan kemarahan itu mereda dan tenang, sehingga kita bisa mengendalikan emosi kita dan bisa terarah ucapannya, serta bisa jernih cara berpikirnya. Bagaimanakah cara meredakan amarah itu? Barakallahu fikum. Disebutkan ada beberapa cara. Yang pertama dengan membaca isti'adzah. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau marah, nah, sempatkan membaca apa ini? Isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, karena kemarahan itu datangnya dari syaitan. Memang ada marah yang terpuji, tapi kadang-kadang asalnya terpuji, tapi karena emosinya enggak terkendali sampai masuk pada marah yang ngapain? Tercela, melampaui batas dan enggak bisa mengendalikan emosi. Maka ketika marah kita disyariatkan segera mengendalikan dan menenangkannya dan membaca apa ini? Isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Nah. Yang kedua, barakallahu fikum. Ini dijelaskan oleh para ulama, termasuk teori, ya, untuk mengendalikan amarah dengan merubah posisi ketika kita marah. Kalau marahnya sambil berdiri, gitu, ya. Kalau marahnya sambil berdiri, maka hendaklah kita merubah posisi kita dengan cara duduk, ya, biar nafasnya bisa tenang, ya. Kok berdiri terus? Nah, duduk, ya. Nah, kalau marahnya sambil duduk, maka kita rubah posisinya. Nah, kita merebahkan diri, berbaring. Kalau marah sambil baring itu jarang. Nah, kecuali kalau dia memang lumpuh. Nah, nggak bisa apa-apa, baring marah-marah. Gitu ya. Biasanya kalau marah minimal duduk atau berdiri, ya. Nah, kalau sudah berbaring begitu, dah tenang insyaallah taala. Kemudian termasuk cara mengendalikan emosi dan kemarahan ialah as-sukut, dengan cara diam. Tahan lisannya. Ya, nah. Kalau lisannya dibuka, wah ini sudah ngomel-ngomel terus. Ya, asalnya sih terkendali, lama-lama enggak terkendali. Jadi kalau lagi marah, hendaknya kita diam.
Ya, karena kalau marah itu biasanya ngomongnya tidak terarah ke sana kemari sehingga diam. Itulah sebabnya mungkin faedah ayat ini mengapa menggunakan lafaz sakata al-ghadab, karena memang di antara tanda marah seseorang itu meredah, dia apa ini? Diam. Sudah enggak ngomel-ngomel lagi. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga. Di dalam ayat ini terdapat keutamaan kitab Taurat. Disebutkan dua keutamaan. Yang pertama huda, sebagai petunjuk. Ya. Yang menjelaskan mana al-haq, mana yang batil. Mana amalan yang baik, mana amalan yang jelek. Bagaimana melakukan amalan yang terbaik. Bagaimana berakhlak yang baik. Bagaimana beradab yang baik. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, sebagai rahmah. Sebagai rahmat. Wasa'adah, dan kebahagiaan bagi yang mengamalkannya. Ini kalau umat Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh mengamalkan Taurat. Ya. Jadi kalau kita selaku umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh mengamalkan kitab Taurat. Karena kitab Taurat itu hanya untuk umat Nabi Musa alaihissalam. Untuk kita, yang kita amalkan ialah Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Nah, kemudian dalam ayat ini terdapat faedah bahwa orang yang bisa mendapatkan petunjuk dan rahmat hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa menjadikan kitab suci sebagai pedoman hidup dan bisa mendatangkan rahmat dan kebahagiaan hanya orang-orang yang apa ini? Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang tidak takut kepada Allah, maka kitab suci itu hanya semata-mata bacaan biasa. Dia hafal Taurat misalkan, atau hafal Al-Quran. Tapi kalau dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seperti enggak ada rasanya. Enggak ada pengaruhnya. Tuh hafal Al-Quran, tapi enggak sholat. Hafal Quran enggak sholat. Ada apa enggak? Banyak. Ya. Dia tuh hafal Al-Quran, tapi jadi penyanyi. Banyak. Ya. Dia tuh hafal Al-Quran, tapi dia menjadi ahlul ahwa wal bidah. Dia itu menghafal Quran, tapi dia menjadi penyembah kubur. Dia hafal Quran, tapi jadi dukun. Berarti kitab suci yang Allah turunkan tidak bermanfaat baginya. Dia tidak bisa menjadikannya sebagai petunjuk dan juga tidak bisa mendatangkan rahmat dan kebahagiaan baginya. Kenapa? Dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah sebabnya. Kenapa para ulama kita mengatakan bahwasanya bukanlah ilmu, ya, laisat al-ilmu bi kasratir riwayah, walakinnal ilma al-khasyah. Ilmu itu tidak sekedar banyak hafal riwayat-riwayat hadis. Hafal Quran 30 juz, hafal Sahihul Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan yang semisalnya, bahkan hafal Musnad Imam Ahmad, hafal Muwatta Imam Malik, bahkan hafal Tafsir As-Sa'di. Misalkan. Atau hafal Umdatul Ahkam, hafal Bulughul Maram, hafal Arba'in Nawawi. Nah, laisal ilmu bi kasratir riwayah. Ilmu itu tidak hanya sekedar banyak menghafal riwayat-riwayat hadis atau ilmu. Walakinnal ilma al-khasyah. Tetapi ilmu yang sebenarnya adalah dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ilmu yang diiringi dengan al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sebenarnya. Dia Al-Quran, ya paling hafalannya cuma juz amma. Tapi dia takut pada Allah Subhanahu wa taala sehingga amalannya bagus, akhlaknya bagus, akidahnya bagus. Ini lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hafal 30 juz, tapi enggak ada pengaruhnya sama sekali karena tidak memiliki khasyah. Itulah sebabnya disebutkan lilladzina hum lirabbihim yarhabun. Kitab suci itu bisa mendatangkan huda, petunjuk dan rahmat hanya bagi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kalian semua ikhwan fillah azakumullah dalam belajar jangan hanya mencari wawasan ilmu, tapi berusahalah untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita memiliki al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Nah, di antara caranya ialah dengan menuntut ilmu. Nah, ini. Gak mungkin orang yang malas-malesan menuntut ilmu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin. Kalau bilang, gak mungkin gimana? Dia betul-betul takut sama Allah. Nah, buktinya dia beramal tanpa ilmu. Tapi gak takut sama Allah. Allah menghendaki beramal dengan apa ini? Dengan ilmu. Jadi dengan belajar ilmu agama ini yang baik, itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan apa ini? Al-khasyah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Tetapi tidak semua orang yang berilmu itu mendapatkan apa ini? Al-khasyah. Kenapa? Yang kedua caranya al-amal bil ilmi, mengamalkan ilmunya. Ini cara supaya kita memiliki khasyah. Kalau orang itu cuma belajar terus tapi enggak pernah beramal, maka rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala kecil, mudah terpengaruh. Ya, dihafal Quran tapi dipepet, didekati sama teman yang jelek agamanya, sehari saja sudah berubah. Berarti memang dia belum memiliki apa ini? Al-khasyah. Dan yang ketiga, cara supaya mendapatkan al-khasyah. Nah ini, barakallahu fikum.
hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya dengan doa kita bisa mendapatkan khasyah. Barakallahu fikum. Masya Allah, ya, kalau nggak punya khasyah ini seseorang ilmunya benar-benar tidak kelihatan, ya, nah, nggak kelihatan ilmunya. Dia berpakaian, beraktivitas, ya, atau melakukan apapun, ya, seperti orang biasa, nggak ada ilmunya, ya, tindak tanduknya, cara bicaranya seperti orang yang nggak berpendidikan, seperti orang yang tidak pernah belajar agama. Padahal dia itu sudah menguasai sederet kitab-kitab yang dikaji. Kok bisa? Jawabannya satu. Kenapa ini? Dia tidak memiliki al-khasyah, tidak punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya itu. Ya, kalau kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dah tenang. Tenang. Ya, enggak akan ada kasus-kasus baru. Enggak akan ada kasus-kasus pelanggaran-pelanggaran itu, enggak akan, ya. Kenapa? Ada khasyah. Ini segera kita perbaiki diri kita supaya mendapatkan al-khasyah. Selanjutnya, ayat berikutnya yang ke-155. Wahtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Nabi Musa kemudian memilih 70 orang dari kaumnya untuk memenuhi perjanjian bertemu dengan kami. Falamma akhadathumur rajfah. Maka ketika mereka terkena ar-rajfah, goncangan yang dahsyat, atau apa ini? Gempa. Nah, ya. Qala Rabbi. Maka Nabi Musa berdoa, ya Allah Rabbku, lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Kalau engkau memang menghendaki, engkau bisa membinasakan mereka sebelumnya dan juga membinasakan aku. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Ya Allah Rabbku, apakah engkau akan membinasakan kami hanya dengan sebab perbuatan orang-orang bodoh di antara kami? In hiya illa fitnatuka. Sungguh ini adalah ujian darimu. Tudillu biha man tasya. Engkau menyesatkan siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tahdi man tasya. Dan engkau memberi hidayah kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Anta waliyuna, engkaulah pembela kami dan penolong kami. Faghfir lana warhamna, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Wa anta khairul ghafirin, dan engkau ialah zat yang paling baik dalam mengampuni dosa-dosa hambanya. Qala as-Syaikh Abdurrahman ibn Nasr as-Sa'di rahmatullah fi tafsirihi. Walamma taba banu Israel wa taraja'u ila rushdihim. Setelah Bani Israel bertaubat dari menyembah anak sapi dan rujuk kepada jalan yang terbimbing. Ikhtara Musa minhum sab'ina rajula min khiyarihim. Maka Nabi Musa memilih 70 orang laki-laki dari mereka yang pilihan. Liyaqtadiru liqaumihim inda rabbihim, untuk meminta maaf buat kaumnya yang menyembah anak sapi.
langsung kepada Allah Rabbnya. Wa wa'adahumullahu miqata yahburuna fihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mereka bertemu di suatu waktu yang mereka datangi. Falamma hadaru qalu, ketika mereka sudah datang di tempat yang Allah tetapkan dan waktu yang telah tetapkan, mereka kemudian malah berkata, "Ya Musa, wahai Musa, arinallaha jahra." Perlihatkanlah Allah kepada kami secara terang-terangan. Fatajarra'u 'alallahi jara'atan kabiratan. Mereka lancang kepada Allah dengan keberanian yang sangat besar. Wa asa'ul adab ma'ahu, dan mereka tidak beradab di hadapan Allah. Fa'akhadathum rajfah, maka mereka pun diguncang oleh gempa yang dahsyat. Fasoiku, mereka pun tersungkur, wahalaku, dan mati. Falam yazal Musa alaihi salatu wassalam yatadarra'u ila Allah wa tabattalu. Maka Nabi Musa yang selamat selalu berdoa kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah, dan berkata, Rabbi, ya Allah Rabbku, lau syi'ta ahlaktahum min qablu ayahduru wa yakunu fi khalatid dhalimin wa yakunu fi khalatin ya'tadiruna fiha liqaumihim fasaruhum adh-dhalimin. Ya Allah Rabbku, kalau engkau menghendaki, engkau juga bisa menghancurkan mereka sebelumnya, yakni sebelum mereka datang ke sini dan sebelum mereka ingin menyampaikan maaf untuk kaumnya di sini dan mereka menjadi orang yang zalim. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Allah, apakah engkau akan membinasakan kami hanya dengan sebab perbuatan orang-orang bodoh di antara kami? Aidu afa'ul ukul sufaha'ul ahlam. Itu orang-orang yang lemah akalnya, yang dangkal pemahamannya. Fatadara'a ilallah wa tadara' bi'annal mutajarri'ina 'ala Allah laisa lahum uqulun kamilah. Maka Nabi Musa pun terus merendahkan diri kepada Allah, minta maaf, minta ampun, bahwa yang berani kepada Allah adalah orang yang tidak memiliki akal yang sempurna. Tarda'uhum amma qalu wa fa'alu, yang bisa menghalangi apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka kerjakan. Wa bi'annahum khasala lahum fitnah yaqtur bihal insan, dan mereka pun mendapatkan fitnah yang biasa didapatkan oleh manusia. Wa yakhafu min dhahabi dinihi, dan Nabi Musa pun takut kehilangan agamanya. Faqala in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Tidaklah ini kecuali ujian darimu. Engkau menyesatkan dengan ini siapa yang engkau kehendaki. Engkau memberi petunjuk siapa yang engkau kehendaki. Engkau adalah penolong kami, maka ampunilah kami, sayangilah kami, dan engkau adalah sebaik-baik Zat yang maha mengampuni. Taib ai anta khairman ghafara. Engkau ialah Zat yang terbaik dalam mengampuni. Wa aula man rahimah, dan Zat yang paling layak menyayangi. Wa akramu man a'ta wa tafaddala, dan yang paling mulia dalam memberi sesuatu dan memberi karunia. Faka'anna Musa alaihi salatu wassalam qala, seolah-olah Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata, al-maqsud ya Rabbi bil qasdil awwal lana kulluna. Maksud kami ya Allah ialah maksud tujuan kami pertama, wa iltizamu ta'atik wal imanu bik,
yakni tetap mentaatimu dan mengimanimu, wa anna man khadarahu aqlu wa rusduhu wa tamma alama wahabatu minat taufiq alama wahabattahu minat taufiq fa innahu lam yazal mustaqima. Dan orang yang akalnya cerdas dan sempurna, maka engkau beri taufik dia, maka dia juga akan terus istiqomah. Wa amma man dha'ufa aqlu wa safiha ra'yu sarafathu al-fitnah. Adapun yang lemah akalnya, yang dangkal pemahamannya, maka dialah yang terkena fitnah. Walladzi fa'ala ma fa'ala. Dialah yang melakukan apa yang ia lakukan. Lidainika as-sababain. Karena dua sebab inilah. Wa ma'ahada fa anta arhamur rahimin. Oleh sebab itu engkau ialah zat yang maha pengasih, wa khairul ghafirin, dan maha pengampun. Faghfir lana warhamna, maka ampunilah kami dan sayangi kami. Di dalam ayat ini menceritakan bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum Bani Israel yang menyembah anak sapi untuk bertobat dengan cara membunuh diri mereka sendiri, maka Nabi Musa sepakat dengan kaumnya yang terpilih sebanyak 70 orang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di tempat Nabi Musa menghadap. Ya. Yakni di mana? Di Gunung Tur. Untuk menyampaikan permohonan maaf atas tindakan teman-teman mereka yang telah melakukan penyembahan terhadap anak sapi. Maka Nabi Musa menunjuk 70 orang pilihan dari kaumnya untuk diajak bersama-sama berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala di tempat Nabi Musa menerima apa ini? Taurat. Maka ketika sampai di sana, di Gunung Tur, ternyata sebagian dari 70 orang yang ikut Nabi Musa itu, secara tiba-tiba mereka punya pikiran, kepingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, perlihatkan Allah kepada kami. Ya. Ini mungkin mereka sudah tahu kejadian Nabi Musa dulu sebelum mereka, ya. Nabi Musa tidak bisa, ya. Nah, tapi mereka kemudian berani dan lancang memintanya. Padahal Nabi Musa sendiri gak mampu. Ya. Akhirnya mereka memohon agar diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangan. Karena mereka lancang, maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Gunung Tur digoncangkan oleh Allah, menimbulkan gempa yang dahsyat, dan seluruh yang ikut Nabi Musa kecuali Nabi Musa mati. Kecuali Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun sedih. Kenapa sampai mereka ini minta yang bukan-bukan, yang enggak-enggak, ya? Padahal tujuannya ke sini ialah memintakan ampun untuk teman-temannya yang telah melakukan penyembahan terhadap anak sapi. Mengapa kok sampai ke sini ngomongnya seenaknya? Perlihatkan Allah kepada kami dengan lancang dan tidak sopan. Maka Nabi Musa pun memohon maaf kepada Allah, memohon ampun supaya memaklumi keadaan kaumnya yang memang akalnya kurang sempurna, pemahamannya dangkal. Dan Nabi Musa berharap agar mereka tidak dibinasakan. Barakallahu. Nabi Musa minta maaf, minta ampun, dan agar Allah Subhanahu wa taala menyayangi dan merahmati mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan ampun Nabi Musa dan mengembalikan mereka hidup
Barakallahu fikum. Ini kisah Nabi Musa dan kaumnya. Baik, dari sini terdapat faedah. Yang pertama, bahaya kebodohan. Khatarul jahli bidin. Bahayanya bodoh terhadap agama. Nah, ini karena gara-gara bodoh dan agama mintanya macam-macam. Ya. Akhirnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kemampuan manusia untuk melihatnya di dunia. Tetapi besok di akhirat nanti, barakallahu Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemampuan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa untuk melihat wajahnya. Baik. Kemudian dalam ayat ini terdapat faedah bahwa hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang disesatkan, siapa yang diberi hidayah, itu di tangan Allah. Allah yang menentukan. Allah yang menghendakinya. Dan yang terakhir, di dalam ayat ini mengajarkan kepada kita untuk banyak-banyak beristighfar. Karena kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan adabnya dengan sebab sebagian orang yang berbuat bodoh, berbuat jelek, yang lain kena. Sehingga harus banyak-banyak apa ini? Beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terkena dampak dari orang-orang yang melakukan pelanggaran syariat karena kebodohan mereka. Barakallahu fikum. Baik. Adapun bagaimana selanjutnya nanti? Apakah mereka kembali menjadi baik dan Allah mengampuninya? Dan bagaimanakah kisah Nabi Musa dan kaumnya berikutnya? InsyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Adapun as'ilah atau pertanyaan, InsyaAllah lain kali kita kaji. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.